Bismillah. Semakin mengejutkan ya teman-teman, yang dimana ketika kemarin saya memberikan jawaban kepada Mas Faris atas ajakan dialog yang dibuat oleh Bang Ajir yang secara mendadak itu membuat saya semakin heran, ditambah lagi dengan acara dialog yang sebenarnya saya yang harus membuat keputusan diterima atau bagaimana, seperti apa metodenya, harusnya saya yang membuat keputusan, tiba-tiba mereka yang membuat keputusan sepihak. Ada yang tanya, Ustadz, masa Nabi belajar ke Habib? Jelasin dong, khurafat yang katanya mimpi lihat Nabi menghadiri majelis nahwu seorang Habib. Kapan Anda ada waktu bersama tim asatidz di belakang Anda? Mari kita duduk bareng silaturahmi dan bicara dengan ilmu juga refleksi. Sekarang, Mas Heri, coba antum hadirkan bukti teks bahwa dalam mimpi itu dikisahkan Nabi SAW belajar ke Habib. Bukan menghadiri ya, tapi kata belajar. Atau Anda justru hanya fitnah? Orang pertama buru-buru bawa kitab. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sono. Siapa guru Anda itu? Siapa namanya? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Goblok! Dan perihal tema sebenarnya ini sudah ditentukan oleh Mas Faris sendiri bahwa akan membahas mengerucut pada pernyataan Habib beserta meminta saya untuk menghadirkan teksnya. Jadi ketika tema sudah ditentukan oleh Mas Faris, maka tempat akan kita yang tentukan dan mekanisme dialognya kita yang akan tentukan. Bukan ujuk-ujuk membuat video pernyataan kesepakatan sepihak, aturan sepihak tanpa diskusi terlebih dahulu, dan jelas ketika tema, tempat, waktu, beserta mekanisme dialog yang ditentukan secara sepihak ini dilemparkan kepada saya tanpa diskusi terlebih dahulu. Padahal sudah 4 hari yang lalu saya pribadi meminta untuk Mas Ajir menghubungi saya untuk mendiskusikan bagaimana mekanisme dialognya. Tiba-tiba H-1 dia upload video seolah-olah ditekankan Heri Pras harus datang meskipun tidak berdialog, meskipun tidak diskusi, sekedar silaturahmi. Kita tahu potensi netizen mereka teman-teman akan memframing yang begini. Makanya saya memilih untuk membuat video ini sebagai pernyataan tegas bagaimana mekanisme dialog yang seharusnya terjadi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya tidak ingin menghargai, cuman ketika saya minta untuk berdiskusi 4 hari yang lalu, harusnya juga dihargai, melihat dan mengingat saya pun sedikit membangkang kepada guru-guru saya untuk tidak meladeni dialog-dialog ini, tapi saya berusaha untuk meladeni, itu pun harus dihargai. Namun karena etika dan adabnya seperti ini, membuat keputusan sebelah pihak, jadi saya menyatakan saya tidak mengiyakan ajakan dialog yang semacam ini. Dan ini bentuk dari respon saya dari ajakan atau tantangan dialog Mas Faris. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa Heri Pras tidak berani datang begini, bahkan tidak mau silaturahmi pun, bukan. Karena saya juga ada hal yang harus saya jaga di sini teman-teman. Apalagi berbicara ini masalah yang sensitif. Saya dituduh memfitnah, padahal Habib yang mereka bela lah yang sejatinya memfitnah Nabi. Atau Anda justru hanya fitnah? Orang pertama buru-buru bawa kitab. Yang pertama, saya, Heri Pras, dituduh memfitnah Habib dengan cerita yang dia sampaikan bahwa Nabi tergesa-gesa ingin hadir di pelajaran nahunya Habib Fulan. Ketika saya membantah itu, meluruskan itu, entah ceritanya benar menurut teks atau tidak, yang saya bahas adalah Habib tersebut, cerita Habib tersebut. Lalu apa yang mereka lakukan teman-teman? Menyatakan bahwa Heri Pras menolak karomah, menolak keramat, bahkan saya dituduh memfitnah si Habib. Atau Anda justru hanya fitnah? Ini bukan saya lagi belain habaib. Ada juga oknum Habib yang cerita karomah tanpa referensi atau bahkan menyelisih referensi. Gak bisa kita benarkan juga, tapi perilaku seperti Anda ini akan membuat masyarakat menafikan semua kisah karomah dan mimpi seorang muslim. Siapa guru Anda itu? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Dari nikmat, sholat mandi lagi, takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa terasa betul itu. Siapa namanya? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Goblok! هذا يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir. Adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. ربنا ينفعنا إن شاء الله. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Unyil!
Gua kepret masuk kuburan lu. Perhatikan teman-teman, Habibnya memfitnah Nabi, saya dituduh memfitnah Habib. Seharusnya yang menjadi pokok permasalahan mereka, ya mereka dengan Habib tersebut yang menyatakan Nabi tergesa-gesa ingin hadir di pelajaran nahunya Habib, bukan mengajak Heri Pras debat. Cuman karena kita tahu kondisi pasar ketika ada hal seperti ini, algoritma itu akan naik. Jadi mungkin mereka dengan menentang saya untuk mendatangkan teks, untuk berani mendiskusikan perihal Habib tersebut, itu menjadi jalan pembelaan mereka kepada ya keramat-keramat Habib yang selama ini saya bahas. Entah keramat Habib yang keluar mani 70 kali itu dalam sholat, entah pernyataan Habib ketika kalian ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib itu sesat, ataupun pernyataan Habib yang ngibul-ngibul lainnya pernah saya bahas. Dan ini akan menjadi pernyataan tegas dari saya bahwa flyer-flyer yang mereka buat, tema-tema yang mereka tentukan sendiri tanpa diskusi dulu dengan saya, bahkan waktu dan tempat mereka yang tentukan, bahkan acara live-nya pun live-nya di channel mereka ya. Jadi saya hanya disuruh datang ke sana untuk melakukan dialog dengan apa yang mereka mau, begitu. Padahal kan dari awal mereka minta persetujuan saya apakah berani untuk mendialogkan tentang ucapan Habib. Ya kalau mereka meminta saya, dan misalkan tim Heri Pras, kuasa hukum Heri Pras, bahkan ustadz-ustadz yang siap mendampingi Heri Pras harus menyetujui dulu bagaimana mekanisme dan tema dialognya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, apabila memang dialog ini harus terjadi, maka tempat dan izinnya beserta dialognya live di tim Heri Pras. Karena mereka meminta izin saya untuk melakukan dialog, jadi itulah persyaratan dari saya. Dan mengingat di sini saya akan didampingi dengan dua asatid, satu ustadz teman saya dan satu lagi asatid yang ingin mendampingi saya lagi di luar negeri, belum tahu kapan dia pulang ke Indonesia. Jadi dengan berat hati kami tidak bisa menghadiri atau melanjutkan diskusi yang dibuat secara sepihak ini. Dan saya tidak akan memikirkan perkataan netizen yang dimana mereka ya berkoar-koar, Heri Pras takut lah, Heri Pras begini-begini. Nggak ada teman-teman. Ketika Ustadz Salafi berdialog sudah dari tahun-tahunan yang lalu, bahkan ajakan dialog dari Ustadz Ali Musri pun sudah lebih 10 tahun, tidak ada yang berani untuk menanggapi tantangan dialognya. Tidak ada tuh ikhwan-ikhwan Salafi keluar-keluar di media begini begitu. Mereka hanya menunggu jawaban, dan beserta kontak WA dari Ustadz Ali Musri pun bisa diakses oleh siapapun, bagi siapapun yang mau menerima ajakan dialog Ustadz Ali Musri tersebut. Siapa namanya? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Goblok. Dan di sini teman-teman, tim kami sudah menyepakati apabila memang diskusi pembahasan tentang ucapan Habib ini harus terjadi, maka dialognya harus sesuai dengan tema pembahasan awal yang diminta oleh Mas Faris, yaitu tentang Habib ini. Dan izin beserta tempatnya harus dari tim Heri Pras ya. Jadi perkara suka atau tidak tim Bang Ajir dengan Mas Faris ingin melanjutkan diskusi ini, terserah mereka kapanpun mereka mau. Setelah tim Heri Pras sudah menetapkan tempatnya, maka bebas, tinggal Bang Ajir dan Mas Faris untuk kapan sekiranya bisa datang untuk berdialog. Demikian dari saya.